Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, usai penetapan berakhirnya status pandemi dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi endemi, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ahmad Farhadi, dalam konferensi persnya mengatakan, saat ini penanganan COVID-19 di Indonesia bertransisi dari manajemen krisis menjadi manajemen jangka panjang. Oleh karena itu, Kemenkes menerbitkan Permenkes nomor 23 tahun 2023 tentang pedoman penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadopsi mode transisi pengendalian jangka panjang COVID-19 dari Organisasi Kesehatan Dunia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang pedoman penanggulangan COVID-19. Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ahmad Farhadi, dalam konferensi persnya mengatakan, telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern pada 5 Mei 2023 lalu, sehingga penanganan COVID-19 bertransisi dari manajemen krisis menjadi manajemen jangka panjang. Adapun dalam rekomendasinya, WHO menyampaikan agar negara anggota mempersiapkan kesiapsiagaan pandemi mendatang, mengintegrasikan vaksin COVID-19 ke dalam program imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya, melanjutkan komunikasi risiko dan manajemen infodemi kepada publik, mengintegrasi data surveillance patogen pernafasan, dan melanjutkan dukungan kesiapan vaksin. Farhadi mengatakan seluruh rekomendasi tersebut dijalankan pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023 pada Juni 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi endemi. Status endemi ini bukan berarti COVID-19 telah hilang, melainkan berada dalam situasi yang terkendali, walaupun nanti akan muncul varian-varian baru yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus dan kematian. Berdasarkan hal tersebut, Kemenkes menerbitkan Permenkes nomor 23 tahun 2023 dengan ruang lingkup meliputi strategi penanggulangan, kegiatan penanggulangan, sumber daya, koordinasi dan tanggung jawab kementerian lembaga dan juga Pemda. Ketentuan itu juga menerapkan pencatatan dan pelaporan, penelitian, pengembangan dan inovasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap risiko COVID-19. Pada kesempatan yang sama, pemirsa, Kepala Biro Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Febrianti, mengatakan melalui Permenkes nomor 23 tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2023 juga menekankan terkait biaya pengobatan bagi rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 dapat mengajukan klaim biaya tersebut sebelum tanggal 1 September 2023. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka skema pembiayaan yang dilakukan adalah melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani oleh BPJS Kesehatan. Kepala Biro Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Febrianti, mengatakan, rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 dapat mengajukan klaim biaya pengobatan sebelum 1 September 2023. Klaim tersebut diberikan sebagai kebijakan Kemenkes atas adanya peralihan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 yang menjelaskan pembiayaan pada pasien COVID-19 ditanggung oleh negara hingga status kedaruratannya dicabut melalui keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada 21 Juni 2023 lalu. Keputusan tersebut juga menekankan terkait pengajuan klaim biaya pengobatan yang hanya dilakukan hingga batas akhir pada tanggal 31 Agustus 2023. Adapun bagi pasien COVID-19 yang melakukan klaim biaya pengobatan setelah batas waktu yang ditentukan, maka skema pembiayaan yang dilakukan adalah melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang dilayani oleh BPJS Kesehatan. Dengan keluarnya Permenkes nomor 23 tahun 2023, sehingga ini harus dipayungi di dalam aturan peralihan. Sehingga memang dibagi dua di dalam Permenkes 23, mana pasien-pasien yang dirawat sebelum tadi tanggal 21 Juni ini tetap diselesaikan dan diajukan klaimnya, dan yang setelah dirawat yang menegaskan bahwa ini ada kebijakan Kementerian Kesehatan untuk tetap mengakomodir untuk klaim penggantian biaya mengacu tentu pada KMK mengenai juknis klaim. Tetapi berakhirnya di tanggal 31 Agustus 2023. Sehingga setelah tanggal 31 Agustus 2023, artinya di 1 September, maka untuk klaim penggantian biaya tidak bisa lagi diajukan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini sudah berlaku menjadi penjaminan dari JKM, dari BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, Indah juga mengatakan terdapat beberapa substansi yang diatur dalam Permenkes nomor 23 tahun 2023, diantaranya mengenai promosi kesehatan, surveillance, manajemen klinis, vaksinasi COVID-19, hingga pengelolaan limbah.
Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait vaksinasi COVID-19, pengadaan dan pelaksanaannya tetap dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023. Terhitung per tanggal 1 Januari 2024, vaksinasi COVID-19 akan menjadi imunisasi program yang mengikuti peraturan Menteri Kesehatan tentang imunisasi. Dengan vaksin yang akan diberikan adalah produk dalam negeri, yakni vaksin Indovac dan Inovac. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, program literasi digital menjadi cara untuk memerangi kejahatan keuangan berbasis digital. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Melalui program literasi digital, Kemenkominfo terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terus berhati-hati menggunakan kemajuan teknologi. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Aris Setiadi dalam diskusi melawan kejahatan keuangan berbasis digital mengatakan, program literasi digital menjadi cara Kementerian Komunikasi dan Informatika membekali masyarakat umum untuk memerangi kejahatan keuangan berbasis digital. Sebab kejahatan keuangan berbasis digital seperti pinjaman online ilegal hingga penipuan robot kripto saat ini sudah terlalu canggih, sehingga cara yang paling tepat untuk memerangi hal tersebut dengan memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terus melakukan sosialisasi, pendidikan, literasi kepada masyarakat. Hati-hatilah ini menggunakan kemajuan digital ini. Karena kemajuan digital ini bisa menipu, memperdayai banyak masyarakat yang kurang paham terhadap ini semua. Kemenkominfo mencatat sejak menghadirkan Gerakan Nasional Literasi Digital sebagai program rutin untuk menciptakan SDM Indonesia yang cakap digital, sudah ada sebanyak 22.789.000 masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Program itu membekali pesertanya dengan pemahaman terhadap 4 pilar literasi digital, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Menkominfo mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam hal mencari informasi dan terus mengedukasi dirinya mengenai kemajuan teknologi digital agar nantinya kasus kejahatan keuangan berbasis digital bisa ditekan. Saya yakin kontrolnya tetap harus di masyarakat. Jadi peran aktif, bukan hanya peran serta, peran aktif masyarakat untuk sama-sama menjaga kemajuan ekosistem digital ini untuk melindungi konsumen dan masyarakat gitu. Di samping itu, Kemenkominfo di jajaran pemerintah dan lembaga juga aktif berkolaborasi agar kasus kejahatan keuangan berbasis digital dapat ditekan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15IX baru dari Amerika Serikat. Pesawat tempur F-15IX yang dibuat oleh Boeing ini merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 dan paling canggih di dunia. Seluruh keunggulan teknologi yang dimiliki menjadikan F-15IX sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih dan serbaguna di dunia saat ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali memperkuat TNI dengan menandatangani Nota Kesepahaman komitmen pada pembelian 24 unit pesawat tempur F-15IX baru dari Amerika Serikat. Penandatanganan itu dilakukan di The Boeing Company, St. Louis, Missouri bersama dengan pejabat Kemhan dan The Boeing Company. Pesawat jet tempur F-15IX merupakan jet tempur generasi 4.5 ini telah diberikan kode khusus bagi Indonesia untuk penggunaan F-151IDIN. Pesawat tempur F-15IX yang dibuat oleh Boeing ini merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang telah lama beroperasi. Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya kemampuan muatan F-15IX dapat membawa hingga 13.000 kg muatan. Ini membuatnya mampu membawa lebih banyak senjata dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya. Kemudian kinerja mesin yang tinggi dilengkapi dengan mesin modern yang memberikan kecepatan dan kelincahan lebih kepada pesawat. Selain itu, struktur pesawat yang kuat didesain untuk memiliki umur layanan hingga 20.000 jam terbang, yang memberikannya keunggulan dalam hal daya tahan dan rentang operasional yang panjang. Sistem avionik pada F-15IX dilengkapi dengan sistem radar canggih dan avionik lainnya yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi yang tinggi. Untuk kemampuan survivability, pesawat ini memiliki perlindungan elektronik, termasuk sistem perang elektronik yang canggih untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Keseluruhan keunggulan ini menjadikan F-15IX sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih dan serbaguna di dunia saat ini.
Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan dialog pengelolaan sampah di kawasan pariwisata sesaat lagi.